kalau kuasa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, jemaah sholat tarawih, jemaah sholat isya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan di masjid yang berkah ini. Pertemuan yang tentu berbeda dengan pertemuan pada waktu-waktu atau saat-saat yang lalu, karena pada malam ini alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Sebagian di antara kita bahkan telah melaksanakan sholat tarawih semalam ya, dan juga melaksanakan ibadah puasa hari ini. Alhamdulillah. Oleh karena itu, perkenankanlah kami atas nama pengurus Dewan Pengukuran Masjid Baitul Muslim menyampaikan atau mengucapkan selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Semoga segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini mendapatkan keberkahan dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini perkenankanlah juga kami menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peribadatan di bulan suci Ramadan ini. Nanti insya Allah akan kami rinci dalam bentuk pengumuman ya. Tetapi karena waktunya memang sangat terbatas, Ustadz kita yang akan menyampaikan tausiah pertama pada pada tarawih pertama malam ini sudah berada di tengah kita ya. Pada kesempatan berikut mungkin kami akan menyampaikan. Alhamdulillah, beliau yang akan menyampaikan tausiah pada kita pada malam pertama tarawih ini di Masjid Baitul Muslim adalah Ustaz Adel Permana. Beliau ini adalah tokoh organisasi Islam ya, bidang dakwah yang sudah lalu melintang terutama di Kota Depok dan di Jabodetabek. Mudah beliau sudah berada di tengah kita. Dan untuk mempersingkat waktu, kami mempersilakan Ustaz Permana untuk memberikan siraman rohani pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وكبيرة لنا
وهي نعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام أي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Sadaqallahul azim. Para jamaah salat maghrib, salat isya, Masjid Baitul Mukhlisin Bukit Novo yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berkumpul di malam ini karena panggilan iman. Maka kalau tidak ada panggilan iman, tidak akan niscaya kita hadir pada malam ini untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Maka kita patut bersyukur, berarti hadirnya kita malam ini di sini tanda Allah masih menguatkan iman kita. Mudah-mudahan iman kita selalu terjaga selama 1 bulan Ramadan ini, agar kita bisa berhasil melalui garis finish Ramadan dan mendapat hadiah takwa. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Udah lemes Bu? Belum puasa, masa udah lemes ya? Semangat Bu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita bahas tentang kandungan kemuliaan Ramadan, tak kenal maka tak Bu, tak kenal maka tak kenal maka tak WA ya, karena nggak punya nomor WA-nya. Tak kenal maka tak sayang. Saya hadir di sini, alhamdulillah bisa bersilaturahmi di sini. Saya asli kelahiran Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Bapak saya asalnya Subang, ibu saya Purwakarta, kakek saya Banten. Saya tinggal di Depok dari 2017. Masih dakwah di Priuk. Pas pandemi tutup semua dakwah di Jakarta, akhirnya saya dan beberapa rekan membangun masjid di Depok, dan 6 bulan yang lalu saya diangkat menjadi ketua bidang dakwah Forum Ulama dan Aktivis Islam Kota Depok. Saya juga diminta menjadi penasehat FSDKM Kota Depok. Maka alhamdulillah saat ini kita bisa bersua dan bersilaturahmi. Ini adalah panggilan iman. Pasti kita semua pengen puasa kita sukses, pengen Ramadan kita ini lancar. Maka untuk lebih memahami, jangan sampai kita keluar Ramadan gak dapat apa-apa. Maka malam ini
Ini di awal, di pembuka, di start. Kalau startnya salah, maka kesannya akan melenceng. Maka santai aja Bu ya, santai. Jadi saya bawaannya tidak seperti ceramah. Ya, kita seperti orang menjelaskan atau ngobrol. Ini ada aqua di mimbar saya. Biar lebih jelas kita pakai alat peraga. Ibu bapak, ini aqua ini bisa tidak jatuh saya pegang, karena saya pegang dengan 5 jari saya. 5 jari saya memegang aqua, maka aqua ini nggak jatuh. Saya ibaratkan aqua ini adalah Islam, karena salah satu syarat utama kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, syaratnya adalah Muslim, Islam. Kalau bukan orang Islam tidak diwajibkan puasa. Maka kita sebagai orang Islam harus mengetahui 5 pokok dasar kita. Ternyata di antara 5 ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Saya ibaratkan 5 jari ini seperti Islam. Jari jempol saya adalah syahadat, Pak. Jari telunjuknya adalah sholat. Jari tengahnya adalah zakat. Jari manisnya adalah puasa. Jari kelingkingnya adalah haji. Sekarang saya contohkan aqua. Saya pegang sama 5 jari, nggak jatuh, kuat. Maka orang yang mengaku Islam harus ada 5 rukun ini. Gimana kalau tidak ada rukun-rukun itu? Kita tes. Orang mengaku Islam, lepas jari kelingkingnya, dia tidak melaksanakan haji, masih disebut Islam tidak Pak? Masih? Kenapa Pak alasannya? Tidak jatuh. Alasannya karena haji bagian mampu. Tadi saya yang jawab, coba yang jawab mampu. Nah, Ustadz sini Ustadz. Ustadz udah dapat minyak ya? Oh, nggak dapat hadiah. Jadi nanti yang menyimak bisa jawab dapat hadiah. Minyak Al-Hikmah yang di depan tuh ya. Nah, haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu nggak wajib haji. Ya, ada contoh kisah. Saya kebetulan buka pengobatan Al-Hikmah di Curug Cimanggis, Gas Alam, samping tol Cijago. Yang datang ke saya itu ya para ustadz, ketua DKM, bahkan ada beberapa kiai. Terus ada dokter juga yang konsultasi berobat Al-Hikmah ke saya. Ada beberapa dokter di Kota Depok. Nah, salah satu produk saya buat pengobatan adalah minyak yang ada di depan, minyak Al-Hikmah. Itu fotonya foto Pak Wakil Wali Kota Depok, Pak Imam Budi Hartono, karena beliau juga pesan minyak itu dengan foto beliau. Ada beberapa juga, ada Dokter Arbiono juga pesan minyak dengan foto beliau. Nah, saya buka pengobatan nih. Yang datang ada dari Kementerian Agama Depok, konsultasi segala macam, masalah rumah tangga, masalah penyakit. Datang seorang pemuda ke rumah, Ustaz, saya pengen berangkat haji Ustaz. Saya pengen mendapatkan gelar haji. Saya pengen menunaikan ibadah haji. Anak muda. Coba anak muda, yang pengen berangkat haji. Insya Allah dicatat oleh malaikat. Ya, Insya Allah berangkat. Sama kayak pemuda ini pengen berangkat haji. Kalau di sinetron tukang bubur naik haji, sekarang ada yang baru tuh, new tukang bubur naik haji. Salah satu pemain sinetronnya sahabat saya tuh, ya Kidiba Jaka Petir, Ustadz Jaka Petir. Nah itu sahabat saya, dia juga salah satu yang mempromosikan minyak Al-Hikmah. Ini pemuda pengen naik haji, tapi nggak punya uang. Akhirnya saya bilang, ya nih saya kasih amalan Pak. Saya kasih amalan surat, baca surat ini habis sholat fardu. Saya ambil dari salah satu ayat surat Al-Hajj. Karena haji itu kan pelaksanaan ibadahnya itu salah satunya ada di surat Hajj.
Saya suruh amalin, dia amalin Pak. Diamalin sama si pemuda ini, setahun kemudian balik lagi ke rumah. Ustaz, udah saya amalin Ustaz, tapi saya belum berangkat haji. Oh begitu, amalin, kamu rutin amalinnya, rutin Ustaz. Oh iya, saya tulis lagi salah satu ayat surat Ibrahim. Nih, kamu baca, tambahin ayat ini dalam sholat. Dia pulang lagi tuh. Setahun kemudian balik lagi, Ustaz, saya belum berangkat juga, udah 2 tahun. Saya ngamalin surat haji sama surat Ibrahim. Lalu saya tulis lagi. Nah ini salah satu surat ini kamu jalanin pasti berangkat. Apa itu Ustaz? Surat rumah, surat tanah, surat berharga. Si pemuda ini bilang, Ustaz, saya nggak punya surat rumah, saya nggak punya surat tanah, saya masih kontrak Ustaz. Oke, kalau gitu terus jalanin, tambahin sholawat. Saya suruh pulang. 5 bulan kemudian balik lagi Pak ke rumah saya dengan wajahnya senyum-senyum, pakai kopiah haji, ya, pakai sorban yang labelnya belum dicopot, ya, pakai gamis, masya Allah, pakai apa, tasbih yang gede-gede itu di kalung, ya, kayak sunggokong dari gurunya. Datang ke rumah, assalamualaikum, udah kayak Habib. Waalaikumsalam. Saya agak kaget, kirain bukan pemuda yang 5 bulan lalu datang ke rumah. Waalaikumsalam, masuk. Saya bilang, ini masya Allah, habis dari Tanah Abang. Saya bilang, oh enggak Ustaz, sekarang Ustaz panggil saya Haji Ustaz. Hah? Benar? Iya Ustaz, saya sudah dipanggil haji di kampung saya Ustaz. Masya Allah, kaget saya. Kok bisa begitu? Karena saya kaget, heran juga. Karena 5 bulan dari rumah saya, dia balik lagi itu belum musim haji. Ini apa, stres seperti para caleg yang nggak jadi gitu ya? Ini caleg yang banyaknya stres. Ada beberapa yang sudah minta nomor urut ke rumah saya, ya, konsultasi. Tapi alhamdulillah yang pesen minyak Al-Hikmah pakai foto caleg rata-rata pada jadi, rata-rata. Terus dia bilang, iya Ustaz, ceritanya gimana? Jadi pulang dari rumah Ustaz, saya sampai kontrakan di kampung saya, di kontrakan itu ada bendera kuning. Pas saya tanya siapa yang meninggal, oh Pak Haji yang suka mimpin imam di masjid kita meninggal. Akhirnya si pemuda ini ikut tahlilan sampai malam ke-7. Dia senang tuh, pengen dapat pahala kan, biar dapat berkah, biar dapat cepat doanya dikabul sama Allah, bisa berangkat haji. Dia bantu beresin piring-piring bekas makanan tahlilan, cuci piring, cuci gelas selama 7 malam. Kepincut nih si Bu Haji, istrinya si Pak Haji yang meninggal. Akhirnya setelah 4 bulan 10 hari, si Bu Haji melamar si pemuda untuk menjadi suaminya. Maka si pemuda dipanggil Pak Haji. Tuh, jadi kalau pengen dipanggil Pak Haji, nikahin Bu Haji. Ada di sini Bu Haji yang single parent. Karena apa? Zakat, karena haji bagi yang mampu. Kalau nggak mampu haji jangan dipaksakan. Sampai minjem, sampai ngutang, ya, untuk melakukan haji. Haji itu bagi yang mampu. Yang kedua, saya lepas. Orang mengaku Islam tidak puasa Ramadan nih, bulan Ramadan ini masih disebut Islam, masih. Karena Islam ini puasa pun bagi yang mampu. Jadi kalau besok hari ada tetangga sahabat kita nggak puasa, jangan marah-marah. Karena puasa bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, nggak boleh puasa, nggak usah puasa, nggak apa-apa. Siapa yang nggak mampu? Contoh istri saya nih, baru lahiran kemarin Pak, alhamdulillah. Saya lahir anak keempat. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki, dua-duanya pesantren di Purwakarta. Yang ketiga perempuan, kelas 5 SD yang sekarang ada di meja stand minyak. Suka saya ajak ceramah.
Yang keempat, perempuan baru lahir kemarin jam 10:45 baru lahir yang keempat. Jadi saya punya anak sudah sepasang, laki-laki 2, perempuan 2, istri yang belum sepasang, ya. Masih satu gitu maksudnya. Nah, puasa, kalau orang-orang yang nggak puasa kayak istri saya baru lahiran sekarang masa nifas, tidak boleh puasa. Terus apa? Orang yang lagi haid nggak boleh puasa. Orang yang lagi sakit tidak usah puasa. Orang yang sudah pikun tidak usah puasa. Bahkan orang gila nggak usah puasa. Jadi makanya besok kalau ada siang hari ngelihat ada teman kita merokok di tengah jalan sambil ngopi, nggak di tengah jalan sih, di pinggir, kalau tengah jalan tabrak mobil, di pinggir jalan lagi ngopi sambil merokok, nggak usah marah-marah. Cukup kita lewat depan dia, kamu lagi sakit ya? Oh enggak, saya sehat. Oh berarti kamu lagi dapat men ya? Enggak, saya laki-laki. Oh berarti kamu gila. Itu aja udah Pak. Karena syarat tidak puasa salah satunya yang tadi saya sebut, puasa bagi yang mampu. Dan hati-hati Pak, ini bahasa puasa kita. Kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal juwa. Banyak orang puasa nggak dapat apa-apa, cuma dapat lapar dan haus. Ini hati-hati Pak. Makanya untung nih saya diundang di malam pertama, ya. Padahal malam ini Pak ada juga jadwal di Istiqlal, tapi bukan jadwal saya. Makanya saya lebih pilih hadir di sini, karena saya lebih menginginkan ceramah di Kota Depok agar menguatkan Kota Depok dalam Islam. Jadi hati-hati perbedaan saum dengan siam. Coba saya kasih minyak al-hikmah. Siapa yang bisa membedakan saum dengan siam? Hadiahnya minyak al-hikmah gratis. Maka Pak, yang bisa jawab asal aja. Kalau Bapak suka nonton YouTube saya, Guru Hikmah Official, saya ceramah-ceramah keliling Depok, Jakarta, kajian-kajian hikmah, ya, kajian sekaligus tentang pengobatan. Ya, itu saya bagi-bagi minyak. Yang salah pun saya kasih. Ayo, yang salah saya kasih. Saum dengan siam, apa bedanya? Ayo Pak, ada anak muda saum dengan siam, perbedaannya? Saya pendek. Saum dengan siam, kalau saum itu menahan sesuatu yang umum. Contoh misalkan seperti Siti Maryam. Siti Maryam dibolehkan oleh Allah dalam Al-Quran, silakan kamu makan buah-buahan, kamu makan korma, kamu minum, tapi ingat kamu saum, jangan berbicara, jangan ngomong. Ketika ada yang nanya, ini anak siapa nih? Ya, bayi siapa nih? Kamu gak punya suami, tapi kok kamu bisa punya bayi nih? Isa. Nah, Siti Maryam disuruh Allah saum, suruh puasa, nggak usah ngomong, tapi boleh makan, boleh minum, itu saum. Jadi kalau nanti, ya, Bapak lagi kesel sama istri, Bapak pulang tarawih nggak disiapin kopi, terus istri tiba-tiba nyamperin Bapak, Pak besok mau belanja Pak sahur, pengen makan yang enak-enak lah buat buka puasa, minta duit agak lebih. Nah Bapak diam. Terus ibunya nanya, Bapak kok nggak mau ngomong? Lagi puasa, gitu, lagi saum. Gitu. Jadi Bapak puasa tidak ngomong, itu saum. Tapi kalau siam itu puasa, selain menahan lapar dan haus, dia menahan hawa nafsu. Makanya hadisnya apa? Asyamu junnatun. Puasa itu bisa menjadi perisai, bisa menjadi pelindung. Orang yang melaksanakan puasa dengan benar akan menjadi benteng. Ya. Makanya nih, puasa itu harus disasari dengan iman dan muhasabah. Itu biar nanti kita mendapatkan apa yang namanya hadiah
dari Allah, la'allakum tattaqun. Kita dianggap orang yang bertakwa, lalu dapat lagi hadiah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa. Itu kalau puasa kita sempurna. Kita balik. Ini yang ketiga, lepas zakat. Orang mengaku Islam tapi tidak zakat, masih disebut Islam karena zakat bagian Allah. Nanti kalau saya diundang kajian bulan puasa kita habis lebaran, saya akan kupas tentang zakat. Karena kebetulan saya membantu Badan Amil Zakat di Purwakarta Kabupaten. Kebetulan pimpinannya adalah Bupati Purwakarta saat itu, Lili Hambali Hasan, tahun 2003 setelah saya sarjana. Ketua satunya adalah Dr. Kiai Haji Abdul Munyamin yang sekarang menjabat sebagai profesor dan sebagai Rois Syuriah PWNU Jawa Barat. Beliau orang tua saya, beliau bapak saya, beliau guru saya di Pondok Pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Nah, saat itu Bajis Kabupaten Purwakarta, dulu namanya Bajis, sekarang Basnas. Pendapatan Kabupaten Purwakarta itu setahun cuma 100 juta. Akhirnya ketika saya masuk, saya ditugaskan oleh Kiai Agun, coba bikin pendapatan Kabupaten Purwakarta naik minimal 3 kali lipat. Jadi bisa 300 juta setahun. Saya bikin program, saya bikin buku, lalu tahun itu Bajis Kabupaten setelah saya sosialisasikan kepada MUI camat-camat itu meningkat menjadi 1,3 miliar pendapatan 2023-2024. Kenapa? Karena nantilah kalau diundang lagi, karena bahasanya panjang, sejarah zakat. Masjid-masjid di Kota Depok di Jakarta itu ketika saya bikin kajian zakat, khusus kajian zakat, itu hidup zakat malnya yang ada di masjid. Jadi itu akan menjadi motivasi ekonomi masjid. Bapak bisa cek di YouTube saya, Guru Hikmah Official. Saya beberapa kali ceramah tentang zakat di Kota Depok. Masjid At-Taufik di Harjamukti yang ada sekolah Islam terkenalnya, itu bahasan tentang zakat. Di Masjid Al-Qawi yang masjidnya hampir 7 miliar menghabiskan dana, peresmiannya saya dengan Pak Wakil Wali Kota Depok, saya penceramahnya, beliau sambutan. Ya, saya juga menerangkan tentang bagaimana pentingnya zakat mal yang ada di masjid akan hidup. Zaman Rasulullah begitu, zakat mal bukan hanya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah setahun sekali nanti Ramadan, tapi dengan zakat fitrah bisa diterima amal ibadah puasa kita dan sholat tarawih kita. Karena kalau tidak zakat fitrah, amal tarawih kita, amal puasa kita mu'allaqun bainas sama'i wal ardi, tergantung di antara langit dan bumi. Nah itu zakat fitrah. Zakat mal lebih berat lagi Pak. Tiap bulan kalau kita tidak tunaikan, maka harta kita kotor. Misalkan kita dapat 10 juta sebulan, lalu harus kita keluarkan kotoran zakat malnya itu 2,5%, 250 ribu. Datang ke masjid Baitul Mukhlisin, cari ustadznya, cari pengurusnya, cari ketuanya. Ustaz, saya mau zakat mal. Sama ya zakat fitrah kita ijab kemudian. Nawaitu an ufriza zakat al-mali an-nafsi, sebutin nama lillahi ta'ala. Nanti ustaz yang menjawab, "Qabiltu zakat al-mali min akhina lillahi ta'ala." Terjadilah ijab kabul zakat mal. Bersih itu Pak, harta dia 9 juta 7,5 jadi bersih. Dipakai enak. Kadang-kadang Pak, penghasilan besar, tapi akhirnya apa? Bisa buat obat, beli mobil kecelakaan, mungkin tidak dibersihkan harta. Kalau Bapak tidak ijab kabul, jatuhnya sedekah. Jatuhnya sedekah. Sedekah itu melipat gandakan pahala, melipat gandakan rezeki. Tapi zakat mal membersihkan harta. Nantilah kita bahas secara totalnya kalau diundang lagi saya di kajian zakat. Ya, tapi Pak, kita sudah terlalu malam. Takutnya malam pertama, nanti malam kedua malas datang ke masjid. Ini Pak, kunci utama Islam dua ini. Kalau salah satu saya copot, jatuhnya akhlak.
Kalau Islam dua rukun ini nggak dipegang, sholat dan iman, maka tidak akan diterima, Pak. Haji tidak akan diterima kalau tidak ada iman dan tidak sholat. Puasa tidak diterima kalau tidak ada iman dan sholat. Zakat pun tidak akan diterima kalau dia tidak ada iman dan sholat. As-salatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin. As-salatu imadul bilad. Idza saluhat saluhatul bilad, idza fasadat fasadul bilad. Orang yang sholat dia diampuni dan diterima ibadah yang lain. Tapi dia tiap bulan umroh, tiap tahun haji, sedekah tiap saat, umroh terus bangun masjid, dia puasa Senin Kamis tapi nggak sholat, jangan harap diterima ibadah itu. Maka ingat Pak, bulan Ramadan kalau pengen diterima puasa kita, pengen diterima tarawih kita, maka kunci utamanya adalah iman dan sholat perbaiki. Nanti ada nih, kenapa kok orang katanya dalam Al-Quran sholat bisa mencegah perbuatan keji munkar, tapi orang sholat masih junub, orang sholat masih judi. Nanti rahasianya saya buka kalau diundang lagi. Ada rahasia kenapa orang sholat kalau benar sholatnya dia akan mencapai titik tidak akan melakukan fahsya wal munkar. Karena waktu kita pendek, nanti kalau ada undangan kajian-kajian pada lebaran ya, atau nanti di zakat, tapi sudah ada penceramah zakat, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi. Dan mudah-mudahan semua ini saya infakkan saja buat masjid. Saya kasih nanti 3 botol karena tadi tidak ada yang bisa dijawab ya, nanti jamaah tinggal minta sama pengurus. Kalau yang belum kebagian ada di depan minyaknya ya. Ini juga buat santunan anak-anak yatim asuhan Majlis Zikir Hudul Qalbi. Saya pimpinan Majlis Zikir Hudul Qalbi. Jadi kita berkahnya minyak ini karena ada santunan anak-anak yatimnya. Berkahnya minyak ini karena bahannya herbal. Berkahnya minyak ini karena ini adalah membantu orang-orang yang tadinya nggak sholat jadi sholat. Karena orang yang berobat ke saya bukan hanya suruh minyak tapi suruh sholat. Percuma kalau nggak sholat, nggak usah datang ke saya. Jadi kunci utama untuk kita terapi apapun adalah sholat. Benarkan sholat. Jadi kalau kita datang tuh orang itu mancur, tapi nggak nyuruh sholat, hati-hati Pak. Sekarang udah banyak melenceng ke syirik, ya pakai jimat, pakai isi, pakai apa, nggak usah. Kita minta sama Allah dengan air minum Bismillah. Ya, ini tidak ada khasiatnya tanpa Bismillah, tanpa ridho Allah. Itu. Maka Insya Allah berkah pertemuan kita nanti akan ketemu lagi kalau Allah meridhoi. Tapi kuncinya Pak, jangan sia-siakan Ramadan kita kali ini. Belum tentu Ramadan tahun depan kita masih bertemu lagi. Maka ayo sama-sama kita kuatkan iman kita, karena Al-Quran memanggil orang yang puasa dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Yang kedua, as-shalah, 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 jaga sholat kita. Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Jamilatul Mukhlisin diterima puasanya, diterima sholatnya, diterima ibadahnya, diterima sedekahnya, diterima zakatnya, dan diterima semua hajat-hajatnya. Sebelum saya akhiri, saya ingin kita sama-sama baca Fatihah sekali. Fatihah ini adalah Fatihah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, istrinya secara medis tidak punya anak. Dia menopause, mandul, sudah tua. Tapi dalam sholatnya Nabi Zakaria disebutkan dalam hadis sahih, ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Nabi Zakaria meminta kepada Allah untuk diberikan keturunan. Apa yang terjadi? Malaikat datang. Lalu malaikat mengatakan, wahai Zakaria, Allah mengabulkan doamu di saat kamu masih berdiri dalam sholat. Ternyata mustajabah, langsung dijawab. Maka saya kasih kesempatan, ya, seperti Nabi Zakaria minta keturunan, langsung dikasih sama Allah dalam sholatnya, dalam Fatihahnya. Diberikan anak di perut istrinya, menjadi anak laki-laki yang tampan, diberi nama Yahya, yang maha hidup dan menjadi nabi. Maka malam ini mari sama-sama kita baca Fatihah. Tapi Fatihah ini jangan di dalam sholat ya. Dalam sholat ikutin imam kalau kita berjamaah. Ini Fatihah yang kita baca di luar sholat.
Nanti iya karena berdua, iya karena nasta'in, berhenti sebentar. Saya kasih waktu 1 menit. Minta hajat, minta keinginan kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustajabah tidak Ustaz? Mustajabah. Saya yakinkan, saya jaminkan ini dijawab. Karena ini adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Pertama, kita minta di masjid, tempat yang penuh malaikat. Ya, nanti kalau saya diundang lagi ada 4 kenapa doa mustajabah di depan Ka'bah. Ternyata bisa kita pindahkan, bisa doa di rumah juga bisa mustajabah. Kalau tahu cara rahasia. Maka ayo yakin ke Allah, lupakan dunia dulu, lupakan THR, lupakan lebaran, ya karena belum ada Ramadan. Maka kita minta kepada Allah apa yang kita lihatkan. Kalau bapak ibu bawa air, pegang airnya, bukan tutupnya. Ya nanti tiup. Terakhir baca sholawat, tiup. Nanti kalau ada yang sakit apa diminumin atau dicampurin lagi. Insya Allah boleh buka di Guru Hikmah Official di YouTube saya. Bahkan ada salah satu jamaah langsung saya transfer energi tanpa dipegang, dia panas di badannya, langsung disitulah titik penyakit. Ya, jadi kalau ibu mau tahu titik penyakit kita ada di mana, nih minyak al-hikmah itu disemprotin ke badan, dia nanti di titik penyakit akan terasa sakit. Itulah. Ya itu dengan kekuatan sendiri. Mari sama-sama kita kosongkan pikiran kita, fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita meminta kepada Allah, tidak kepada makhluk Allah. Kita hanya minta kepada Sang Khaliq, Sang Pencipta. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma taqabbal hajatina ya Allah. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahman. Allahumma taqabbal hajatina ya Rahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kalau tadi ketika baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ibu bapak diam sejenak sambil meminta. Kalau ternyata di belakang punggungnya ada yang terasa ditusuk, ada yang terasa berat, ada yang terasa panas, nanti cek di rumah. Ya, boleh dicek di rumah, itu ada tanda. Nah nanti kalau ada yang dapat minyak saya, ya itu bisa diolesi titik yang berat. Itu salah satu bentuk penyakit energi yang tadi kita hadirkan pada malam ini. Itu saja, saya kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kehilapan. Mudah-mudahan silaturahmi kita terjaga kembali. Saya titip sedekah saya untuk Masjid Baitul Mukhlisin 3 botol minyak al-hikmah. Ya, ini buat diurut, ini bukan buat diminum ya, ini buat diurut. Insyaallah mudah-mudahan keberkahannya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat satu lagi pesan saya dari Bapak. Pertama, saling maafin Bapak suami pada istri, istri pada suami. Karena kata Rasulullah, tidak akan diterima puasanya orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan maaf dari orang tua, ya suami dari istri, istri dari suami, anak pada dan kerabat. Jadi saling memaafkan, saling memaafkan. Apalagi ini habis pasca pesta demokrasi, pesta pilihan politik yang sangat luar biasa. Ayo saling rangkul lagi,
terus awal pemilihan, tapi kita rangkul, jangan berpecah belah. Insya Allah Ramadan ini menyatukan kita, Ramadan ini untuk menenangkan kita dan menguatkan dari khusus kota Depok menjadi kota yang betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini matiin nggak? Iya, nggak apa-apa. Ini matiin, Ustaz? Iya, matiin. Hamil istri. Kalau kuasa Allah, saya